Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast Banten. Dan kali ini kita membahas terkait dengan Banten Sehat Faskin kita bersama Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Tema yang cukup menarik yang kita coba angkat kali ini yaitu peran Posyandu dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dan alhamdulillah ini beruntung sekali. Kali ini kita langsung akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Ibu Tinawati Andrasoni selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat. Terima kasih sudah ke podcast kita untuk berbincang terkait dengan peningkatan kader-kader Posyandu, terutama menjadi ujung tombak begitu ya, layanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat. Ini bisa kita bilang layanan kesehatan dasar karena bersentuhan langsung dengan balita, ibu hamil dan juga lansia ya Bu ya? Iya, siap. Nah, ini kita akan coba bahas lebih dalam terkait bagaimana peran kader Posyandu yang memang menjadi garda terdepan begitu ya dalam peningkatan layanan kesehatan dasar di Provinsi Banten. Namun sebelum jauh ke sana, ini kita juga live di Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Kemudian juga nanti akan ditayangkan melalui YouTube channel Dinas Kesehatan Ibu. Mungkin kita ke awal mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu siapa saja sih Bu kader-kader Posyandu ini sendiri? Iya, kader-kader Posyandu itu sebetulnya seluruh anggota masyarakat. Artinya anggota masyarakat yang memang bersedia, kemudian mampu dan berdedikasi dan mempunyai waktu ya untuk membantu para kepala desa atau lurah gitu dalam percepatan layanan masyarakat. Nah, ini memang orang-orang yang memang concern terkait kesehatan ya Bu ya. Nah, ini terutama juga mungkin ada di desa maupun juga di kelurahan. Ini tersebar di 8 kabupaten kota. Iya, betul. Pos pelayanan terpadu. Nah, ini memang orang-orang yang memang terjun langsung ke masyarakat ya Bu ya, kader-kader Posyandu. Nah, apakah memang sebagai kader Posyandu itu ada masa berlakunya Bu? Ini biasanya berapa lama sih bertugas begitu? Iya, seperti biasa sebetulnya masa berlaku itu satu periode ya, artinya 5 tahun semenjak tanggal penetapan. Iya. Ya, jadi periode mereka itu 5 tahun nanti 5 berganti. tahun berganti. Gitu kan. Ini ya, ada. Jadi, ya ada kaderisasi, tapi juga orang-orang yang memang masih mau aktif ya biasanya mereka akan melanjutkan di periode berikutnya atau di kegiatan Posyandu sebagai relawan juga. Betul. Biasanya ya kalau di kampung-kampungan seperti karena itu. Karena ada panggilan hati begitu ya Bu ya, karena sudah selesai misalkan periodenya tapi masih tetap ingin aktif begitu dan ingin membantu. Nah, ini mengabdi masih diizinkan, tapi biasanya satu periode itu 5 tahun begitu ya untuk kader Posyandu. Kemudian apakah juga ada tugas khusus? Nah, ini seperti apa mungkin tugas-tugas para kader Posyandu di tingkat terkecil begitu Ibu? Iya, tugas khususnya itu ya sebetulnya simpel ya, seperti kita ketahui bahwa Posyandu memang sudah dari dulu itu menangani kesehatan, di bidang kesehatan terutama. Jadi mereka memberikan pelayanan sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian mempersiapkan juga tempat untuk pelaksanaan Posyandu. Kemudian juga di situ juga ada melakukan pendataan, mengidentifikasi juga kebutuhan masyarakat apa saja, terus kita mengakomodir dan mengeksekusi ya apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat secara langsung. Iya, ini pasti sudah tidak asing ya kalau di kalangan masyarakat Posyandu. Ini harusnya sudah menjadi kebiasaan begitu ya setiap bulan untuk datang ke Posyandu. Bagaimana para kader ini juga terus menggiatkan dan juga menggalakkan agar masyarakat juga ingin tidak terlewatkan untuk datang ke Posyandu. Nah, ini tugas-tugas dari teman-teman kader Posyandu begitu ya Bu Tina ya. Nah, kemudian perannya sendiri di masyarakat. Tadi kan memang banyak juga bukan hanya khusus untuk balita. Ternyata juga untuk lansia pun juga bisa ke Posyandu ya Bu Tina ya. Iya, memang kan siklus hidup itu mulai dari 0 sampai dengan lansia ya. Iya. Jadi menyasar juga tidak hanya dengan anak dan ibu serta wanita hamil ya, tapi juga dengan lansia. Jadi peran kader Posyandu itu sangat penting, terutama untuk memberikan penyuluhan, kemudian memberikan edukasi dan pelatihan khususnya seperti ada kegiatan untuk lansia, juga kami memberdayakan kegiatan-kegiatan seperti senam gitu. Jadi
Ya, kami harapkan bahwa lansia itu juga berdaya guna setidak-tidaknya untuk diri mereka. Mereka tidak menyusahkan juga anggota keluarga yang lain, bahkan justru mereka bisa membantu, mengajak para lansia yang lainnya juga untuk terus aktif gitu. Apalagi kalau di usia-usia senja itu, ya rata-rata mereka merasa tidak berarti dan hopeless ya. Dan itu harus kita gerakkan juga di Posyandu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberdaya gunakan mereka. Wah, ini ternyata luas ya cakupannya, bukan hanya untuk ibu hamil, kemudian balita, tapi juga menyasar untuk lansia. Ya, ini untuk lanjut usia juga banyak program dan pemberdayaan khususnya para lansia khususnya di Provinsi Banten. Artinya setuju ya Bu ya, Posyandu ini menjadi garda terdepan ya untuk layanan kesehatan dasar di Provinsi Banten. Iya, basicnya saya adalah ibu rumah tangga. Iya. Gitu. Seperti kita ketahui lini terendah dari pemerintahan adalah ya rumah tangga. Betul, betul. Ya, Posyandu itu kan menyasar sampai ke lini terendah, ke pemerintahan terkecil. Ya, ibu, orang tua, anak-anak maupun lingkungan. Iya. Yang kami ini Posyandu adalah mitra strategis pemerintah, jadi sangat penting, menurut saya sangat penting dan sudah juga kebermanfaatannya di lingkungan juga sudah sangat baik dan ini ditingkatkan dengan adanya program-program baru sesuai dengan Permendagri. Wah, ini setuju sekali nih agar bisa terus digiatkan kembali dan ini memang sudah berjalan lagi ya Bu ya. Artinya masyarakat pun juga sudah rutin begitu ya untuk memeriksakan kondisi kehamilan maupun juga balita dan lansia tadi. Diharapkan memang partisipasinya lebih meningkat ya. Iya. Ya, justru itu dengan adanya Posyandu, kader-kader ini diharapkan untuk dapat mengedukasi masyarakat. Iya. Apalagi di kampung-kampung ya, di desa dan kelurahan, di Provinsi Banten cukup luas. Iya. Sudah otomatis sasaran kita adalah memang daerah-daerah yang belum terjamah dengan edukasi layanan kesehatan terutama ya. Nah, ini edukasi layanan kesehatan masyarakat karena tadi ya, ini dampaknya efeknya akan lebih luas. Salah satunya adalah juga menurunkan angka kematian ibu, angka kematian anak juga begitu ya Bu Tina. Stunting juga gizi, termasuk. Perbaikan gizi dan layanan masyarakat yang lain tentunya. Betul, ini jangkauannya cukup luas begitu karena tadi lingkup terkecilnya dari rumah tangga, kemudian mulai dari Posyandu. Artinya tidak hanya berdiri sendiri, tentunya ada peran begitu ya dari lintas sektoral. Ini seperti apa ini peran dari elemen lainnya begitu Bu Tina? Iya, dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, salah satunya boleh saya baca ya, ada di pasal ada yang menyebutkan bahwa partisipasi pemerintah diantaranya adalah ikut juga berpartisipasi di pemerintah desa dengan memberikan semacam anggaran untuk Posyandu yang diperuntukkan untuk layanan di desa dan kelurahan. Jadi sudah ada instruksi langsung dari pusat begitu ya Bu ya? Sudah ada Permendagrinya, kebetulan teman pasalnya itu kalau tidak salah di pasal 2 juga disebutkan bahwa Posyandu mencakup 6 bidang SPM. Iya. Jadi di situ juga tercantum juga terkait dengan kewajiban dari pemerintah provinsi khususnya di pedesaan bahwa Posyandu juga bagian dari layanan yang penting untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, termasuk juga salah satunya support anggaran begitu ya betul. Bu Tina ya untuk ke Posyandu sendiri. Nah kemudian Bu Tina ini juga mungkin pemirsa juga ingin menyaksikan terkait dengan apa saja mungkin hal-hal yang telah dilakukan dalam hal ini pemerintah ya Provinsi Banten kepada kader Posyandu agar lebih percaya diri di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sendiri. Iya, kami melakukan pembinaan ya, kemudian pemberian reward juga untuk kader terbaik, kemudian juga melakukan pelatihan. Artinya ini berkesinambungan terus menerus supaya kader-kader Posyandu menjadi lebih percaya diri. Yeah. Apalagi Posyandu di Permendagri nomor 13 tahun 2024, di situ sudah ada 6 standar pelayanan minimal. Di antaranya tidak hanya kesehatan, namun juga ada di pendidikan, kemudian ada perkim, perumahan rakyat, juga pekerjaan umum, dan bidang sosial serta Trantibublimnas ya. Salah ya maaf. Nah ini ada beberapa
pembinaan yang dilakukan dari pemerintah betul, begitu ya betul. kepada kader-kader Posyandu. Karena memang cukup banyak ya Bu ya untuk kader Posyandu sendiri yang tersebar di 8 kabupaten kota ini. Ya, cukup banyak. Jadi memang menyasar juga ke daerah-daerah, ke desa-desa terutama ya, karena memang Banten bagian selatan itu juga masih cukup belum terjamah akses kesehatannya. Jadi bersama-sama juga dengan dinas terkait, terutama dinas kesehatan khususnya untuk pelayanan kesehatan dari program pemerintah juga sudah turun seperti cek kesehatan gratis, ya layanan seperti itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat desa khususnya ya. Tidak menyasar, artinya tidak juga tidak memperhitungkan juga dengan layanan-layanan di perkotaan, tapi ini memang sangat penting ya, terus digerakkan, digalakan juga untuk kesehatan, kesadaran masyarakat terutama ya. Kesadaran masyarakat ini lebih banyak mengedukasi juga kepada masyarakat. Memberikan layanan ya terutama. Betul, dan juga pemerataan layanan kesehatan begitu ya dengan hadirnya Posyandu ini begitu. Terutama tadi di Banten bagian selatan yang memang juga mungkin layanan kesehatan rumah sakitnya juga masih terbatas begitu. Tapi dengan kita kan adanya ada kalau tidak salah 1238 desa ya. Desa betul. Yang artinya akses mereka secara infrastruktur juga masih terbatas. Jadi kalau saya tidak salah juga dari Dinas Kesehatan juga sudah ada layanan semacam mobile ya. Nah, jadi ada 2 unit kendaraan yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan maksimal khususnya di pedesaan yang sulit dijangkau aksesnya betul. Dari infrastruktur ini hadirnya ini terobosan inovasi terus dilakukan begitu ya dari pemerintah provinsi, termasuk juga menggiatkan kembali peran Posyandu begitu ya untuk pemerataan layanan kesehatan di Provinsi Banten. Kemudian Bu Tina, ini terkait dengan program kesehatan tadi kan juga ada cek kesehatan gratis, kemudian juga layanan kesehatan, penurunan angka stunting dan lain sebagainya. Apa saja mungkin yang perlu dibekali kepada para kader Posyandu ini terkait dengan program kesehatan yang mungkin juga terus diedukasi kepada masyarakat? Ya, secara garis besar kader Posyandu juga harus mengerti mengenai manajemen Posyandu itu sendiri, antara lain memberikan keterampilan kemudian untuk melakukan penyuluhan di desa-desa. Jadi itu juga sangat penting. Kemudian dulu kan Posyandu itu hanya mengacu kepada kesehatan, tapi di sini juga ada pendidikan, kemudian ada penanggulangan bencana. Jadi itu sangat penting juga untuk para kader mengetahui apa saja yang menjadi 6 SPM, standar pelayanan minimal yang memang ini sedang kami galakan karena memang secara garis besar banyak juga di daerah-daerah khususnya pedesaan itu yang memang masih canggung ya, artinya masih belum teredukasi dengan baik mengenai layanan 6 SPM ini. 6 SPM. Jadi itu sangat diharapkan jadi pembinaan, kemudian pelatihan juga untuk para kader Posyandu itu penting dan itu sedang kita galakan terus. Pembekalan, pembinaan dan juga pelatihan-pelatihan kepada para kader Posyandu. Artinya bukan hanya di bidang kesehatan saja tadi ya Bu Tina, tapi juga ada pendidikan ya, kemudian juga penanggulangan bencana karena tidak menutup kemungkinan begitu ya di Banten ini juga potensi bencananya juga cukup besar, jadi bisa deteksi dini atau mungkin juga apa yang upaya yang bisa dilakukan untuk minimalisir begitu ya Bu Tina. Tadi sudah disebutkan ada 6 SPM. Nah ini juga mungkin tadi ada standar pelayanan begitu ya Bu ya, yang memang juga diberikan kepada para kader Posyandu. Nah ini pembekalan dan latihannya sendiri sudah berlangsung atau seperti apa untuk 6 SPM ini Bu Tina? Sudah berlangsung dan akan terus berjalan ya, karena memang Posyandu itu sangat banyak yang mencakup wilayah-wilayah daerah-daerah yang memang tadi sudah saya sebutkan belum terjamah. Artinya pembekalan ini sangat penting untuk di pedesaan pada khususnya ya di tingkat kelurahan. Jadi ya karena dulu kita hanya tahu Posyandu itu di bidang kesehatan. Namun ada 5 SPM lagi, ada 5 bidang lagi yang sekarang sudah memang masuk dalam Permendagri nomor 13 tersebut. Ya salah satunya mengenai jadi OPD pengampu itu bagian dari supporting ya, stakeholder itu supporting daripada Posyandu saat ini. Jadi kami bekerja sama juga selain dengan Dinas Kesehatan yang tadi saya sebutkan dengan Perkim, kemudian dengan PUPR, bidang sosial dan Tratimdum Limnas ya, terus dengan pendidikan juga.
Jadi kami harapkan bahwa ini juga dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, karena ini dalam rangka juga percepatan pelayanan ke masyarakat yang memang diharapkan bahwa program-program dari pusat khususnya menyasar ke daerah dan bisa langsung diimplementasikan ke tingkat masyarakat. Tingkat masyarakat. Ya. Artinya ini lingkungan yang sehat juga berpengaruh ya dengan kualitas bagaimana kesehatan itu di tiap masyarakat. Makanya tadi ada lintas sektoralnya, ada leading sektor dan juga menggandeng berbagai OPD di dalamnya. Nah ini juga artinya lingkungan ini juga harus tetap dijaga begitu. Kemudian Ibu, kolaborasi dengan kabupaten kota sendiri seperti apa? Karena kan juga memang ada juga pembina posyandu yang lain dan lain sebagainya. Seperti apa untuk kolaborasinya sendiri, Bu? Ya, kami ya seperti tadi melakukan pembinaan mulai dari tingkat provinsi, kemudian menyasar ke 8 kabupaten kota, nanti diteruskan juga ke tingkat desa dan kelurahan. Ya, salah satunya pemberian bantuan anggaran, gitu. Tapi memang sudah ada aturannya di situ, sudah diatur mengenai anggarannya berapa jumlahnya, kemudian juga program-program seperti kesehatan dari pusat juga kan, itu juga harus kita kolaborasikan juga dengan ketua-ketua pembina posyandu untuk segera diimplementasikan, kemudian di-share pemberitaannya, kemudian mengajak juga partisipasi masyarakat untuk lebih aktif terutama. Jadi untuk 8 kabupaten kota sendiri sudah tentu mereka akan terus kami berikan informasi apa saja yang menjadi program-program pemerintah pusat maupun di tingkat 2 di provinsi. Di provinsi ya, agar ini sinergi terus begitu ya, kolaborasi betul. Ini antara juga program dari pusat maupun juga dari daerah. Dalam hal ini juga ada cek kesehatan gratis juga termasuk bisa dilakukan di posyandu atau seperti apa ini Bu? Iya, saya ada beberapa kali itu memang bersama dengan BKKBN. Memberikan edukasi juga terkait dengan alat kontrasepsi. Itu sebetulnya juga bisa juga nanti kita edukasi ke posyandu. Jadi dengan bersama-sama dengan ketua pembina posyandu di 8 kabupaten kota juga bisa langsung nanti dengan kader-kader bersama-sama juga bersinergi membawa program-program pemerintah pusat. Cek kesehatan gratis seperti sudah kita ketahui sudah ada. Kemudian di bidang kesehatan pun seperti deteksi dini tentang penyakit menular dan tidak menular juga penting. Dan itu bisa kita edukasi langsung karena memang 6 SPM ini mungkin baru ya. Baru. Jadi banyak yang belum mengetahui apa yang menjadi sebetulnya programnya sama sih dengan kepala daerah yang lain. Artinya kami ini membantu, posyandu itu membantu kepanjangan tangan juga dari pemerintah pusat maupun daerah. Jadi istilahnya kalau di posyandu itu kader-kader itu bersama-sama dengan para pengurus terutama OPD di lini terendah itu memberikan layanan dan edukasi terutama ya. Oh ini ada cek kesehatan gratis di rumah sakit ini. Jadi kita juga bisa saling share atau kebetulan di sini juga ada perumahan rakyat dan PUPR. Jadi seperti ada penanggulangan bencana atau ada rumah yang tidak layak huni itu bisa juga kita informasikan dengan program pemerintah daerah. Iya, diharapkan ini seluruh posyandu ini bisa menerapkan 6 SPM tersebut begitu ya dan merata begitu ya Bu di Provinsi Banten. Artinya mudah-mudahan setiap satu desa sudah terbentuk posyandu begitu ya Bu ya. Diharapkan kalau desanya itu diharapkan luas. Seperti itu ya, luas gitu kan. Karena memang Banten ini khususnya di pedesaan itu kan jaraknya sangat jauh Betul. Ya, kader-kader ini kita harapkan juga jemput bola karena memang partisipasi masyarakatnya juga kurang. Jadi penanganan angka stunting juga kita harapkan juga bisa lebih baik. Kemudian gizi buruk, terus desa tertinggal dan lain-lain juga bisa kita tangani dengan baik gitu sesuai dengan program pemerintah pusat dan daerah. Baik, ini terutama ini jemput bola tadi ya Bu ya, karena tadi layanan kesehatan tadi ada mobile clearing juga untuk kesehatan, layanan kesehatan. Artinya ini mudah-mudahan bisa lebih merata, terutama mungkin concernnya di Banten bagian selatan tadi ya Bu Tina ya, yang memang jangkauan akses dan juga kesadaran masyarakat yang perlu juga terus ditingkatkan begitu. Kemudian terkait dengan insentif nih Bu, ini boleh sedikit di-spill untuk para kader posyandu seperti apa? Lagi-lagi mengenai insentif ya.
kesejahteraan para teman-teman kader Posyandu seperti apa peran dari pemerintah provinsi sendiri? Iya, baik tadi di sini juga. Jadi sudah sebetulnya itu juga diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu. Di pasal 12 juga menyebutkan bahwa kader Posyandu dapat diberikan juga insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kader saat ini sudah cukup layak sesuai dengan tugas yang diemban mereka ya sebagai kader. Baik, ini sudah ada dari pemerintah provinsi artinya ya Bu ya? Ya, kita kan ada bantuan dana desa. Nah, itu akan diperuntukkan juga salah satunya di pasal 12 itu bahwa ada juga pemberian insentif. Gitu. Nominalnya mungkin disesuaikan juga ya dengan kemampuan masing-masing 8 kabupaten kota. Ya, ini karena ada dana desa tadi begitu ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya insentif ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk teman-teman di lapangan, terutama kader Posyandu ini ya Bu Tina ya. Menjadi garda terdepan, artinya ujung tombak kesehatan di masyarakat. Terkait dengan tantangan apa sih Bu yang mungkin masih dirasakan nih di lapangan sendiri terkait dengan peran Posyandu di masyarakat? Apakah memang kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan atau seperti apa Bu Tina? Iya, kalau saya lihat untuk kader-kader Posyandunya sendiri sih cukup aktif ya dan semangat. Apalagi saya selalu himbau juga bahwa kami ini adalah bukan berpolitik, kami adalah bagian yang mengabdi untuk pemerintah, membantu pemerintah, diantaranya ya memberikan percepatan layanan masyarakat. Kemudian biasanya di lapangan itu terkendala adalah partisipasi yang kurang. Partisipasi masyarakat yang kurang, memang kurangnya edukasi. Jadi kami harapkan juga para kader ini mengajak, kemudian ya ada yang bilang bahwa kiri kanan kita itu kita ini sebagai monitor ya, sebagai sentral, sebagai monitor. Saya harapkan sebelumnya tidak hanya kader Posyandu sebetulnya, tapi partisipasi masyarakat untuk melihat apakah di kirinya atau di kanannya atau di depannya ada masyarakat yang memang perlu kita bantu, kita data, kita identifikasi, kemudian kita berikan laporan ke pengurus Posyandu apa-apa yang menjadi atensi, yang harus kita atensi. Itu sangat penting. Jadi kendalanya biasanya sih partisipasi masyarakat yang kurang, kemudian edukasinya juga masih belum cukup. Jadi mereka hanya taunya bahwa hanya untuk kesehatan. Padahal banyak hal juga di situ sekarang untuk 6 SPM. Salah satunya juga kalau ada tetangga kiri kanan kita yang membutuhkan bantuan seperti bantuan sosial atau pangan atau apa, itu bisa dilaporkan atau diinformasikan, dikomunikasikan ke kader Posyandu setempat. Jadi lebih luas lagi, artinya bukan hanya di sektor kesehatan tapi juga jangkauannya lebih luas. Artinya mungkin teman-teman Posyandu, para kader ini juga memiliki inovasi agar masyarakat ini bisa datang ke Posyandu. Nah, apa yang mungkin bisa tipsnya agar menarik perhatian masyarakat, kemudian rajin dan rutin memeriksakan kondisi kesehatan minimal begitu ke Posyandu pada saat hamil ataupun juga memiliki balita dan juga lansia? Ya, kalau pengalaman saya pribadi ke Posyandu itu sangat menyenangkan kalau sudah berhubungan dengan ibu-ibu. Ya. Biasanya mereka mengadakan semacam pelatihan senam itu juga salah satu bisa menjadi trigger, pematik juga. Betul. Untuk para lansia untuk hadir datang karena mereka pasti akan penasaran ada apa ya nih gitu. Rame-rame ya? Ada apa ya rame-rame. Nah, itu juga sebetulnya bisa juga menjadi salah satu atensi juga. Supaya tingkat partisipasi masyarakat untuk hadir dan datang ke Posyandu itu semakin meningkat. Jadi menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan saat ini. Kalau di kampung-kampung itu kalau tidak salah ada juga usulan dari salah satu TP Posyandu, wah Bu, harus ada gerobak sayur di sini. Biar gitu sekalian belanja sayur. Biar sekalian belanja. Saya bilang nggak apa-apa, silakan. Gitu kalau itu bisa membuat suasana Posyandu lebih menyenangkan gitu. Jadi jangan cerita tentang kesedihan terus, kesulitan terus gitu kan. Mungkin ada yang lain yang bisa dibina di situ. Salah satunya juga pemenuhan gizi. Betul. Ya kan? Saya juga baru kali ini
baru tahu ya bahwa daun kelor itu Iya. ternyata enak dibuat puding. Oh. Iya, sebelumnya saya nggak tahu bahwa Iya. itu ternyata nutrisinya cukup tinggi. Iya. Ya, jadi kan itu salah satu juga bagian mengedukasi masyarakat Iya. bahwa gizi juga bisa dimulai dari pekarangan sendiri. Dan itu Posyandu juga, kader-kader Posyandu juga berkewajiban juga mengedukasi masyarakat bahwa kesehatan tidak hanya karena mendapatkan pelayanan juga dari pusat dan daerah, tapi Iya. dari rumah itu Harus kita juga dimulai mulai dari rumah. Iya, dari gizinya Iya. mungkin, dari faktor kebersihannya dan lain-lain. Wah, ini ternyata berbagi iya. ini juga resep juga begitu ya, ilmu terkait dengan tadi ya Iya, karena pemenuhan gizi. karakter 8 kabupaten kota itu kan beda-beda ya. Betul, betul. Kalau di Tangerang Raya mungkin karena sudah lumayan dekat dengan Jakarta, jadi Perkotaan otomatis begitu. mereka sudah lebih masif ya pengetahuannya terkait dengan Posyandu, bahkan mereka buat grup sendiri Iya. gitu. Jadi Posyandu hanya bagian dari sesuatu yang mungkin mereka bisa adaptasikan lagi di kegiatan lainnya. Itu yang saya tahu ya. Iya. Karena memang kalau di Banten sebelah sininya itu memang agak beda karakternya. Jadi ya paling kita trigger itu dengan cara ya seperti itu. Yang bisa menarik, Bisa menarik gitu datang kan. begitu ya Iya. dengan hal-hal tadi. Penggunaan media sosial seperti apa nih? Mungkin ajakan sekarang kan banyak Iya. begitu. Lagi-lagi media sosial penting Betul, ya, betul. gitu. Saya kebetulan tidak terlalu masif bermedsos, gitu kan. Tapi ternyata itu diperlukan juga Iya. untuk istilahnya memberikan pengetahuan juga ke masyarakat sampai tingkat pelosok Iya. bahwa kegiatan-kegiatan Posyandu itu juga ternyata nggak hanya di bidang kesehatan, namun ada di 5 bidang SPM lainnya. Kemudian ya penting sih sebetulnya ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini media itu meng-up segala macam bentuk kegiatan dari pusat maupun daerah. Iya. Cuman memang harus dengan konten yang sederhana, mengajak, kemudian mungkin itu salah satu bisa buat penyemangat ya. Betul, betul. Bikin WA group mungkin bisa juga begitu ya, biar jadi antara informasi bisa di-share di situ begitu. Kebanyakan kalau masyarakat itu senang dengan ini ya, konten yang sederhana, simple, terus ada lagunya, dan itu lebih menarik ya. Betul. Mengajak artinya kita Mengajak, buat betul. jingle atau semacam jargon, biasanya mereka lebih mengena seperti Betul. itu. Nah ini mungkin bisa dicari treatment-treatment yang tadi berbeda karakternya setiap kabupaten kota. Iya. Tinggal dipilih, disesuaikan bagaimana karakter masyarakat di daerah tersebut begitu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa terus menggiatkan masyarakat untuk datang ke Posyandu. Terakhir mungkin Bu Tina, pesan yang ingin disampaikan ya untuk masyarakat terutama terkait dengan bagaimana peran dan juga kader Posyandu di masyarakat. Silakan Bu. Iya, baik untuk masyarakat Provinsi Banten, saya berharap dengan adanya Posyandu yang baru 6 SPM, 6 pelayanan standar minimal, ini bisa membawa mempercepat pelayanan masyarakat di tingkat kota maupun desa, yang insya Allah kegiatan ini juga tidak hanya melayani kesehatan, namun di bidang 6 SPM lainnya, di 5 SPM lainnya, yaitu di bidang pendidikan, perkim, kemudian perumahan dan yang lainnya. Jadi saya harapkan ayo kita ke Posyandu, kita memberdayakan semua layanan masyarakat dari tingkat pusat maupun daerah dengan lebih baik, dan insya Allah Banten bisa maju bersama. Kemudian tingkat kesehatannya juga kita perbaiki dan insya Allah semakin kondusif ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Tinawati Andrasoni. Boleh tepuk tangan? Wah ini yang nonton banyak Bu Tina. Ini selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten, apa yang tadi sudah disampaikan mudah-mudahan ini punya manfaat juga untuk pemirsa Banten Podcast kali ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan juga mudah-mudahan untuk selalu datang ke Posyandu minimal 1 bulan 1 kali ya Bu ya? 1 bulan 1 kali ya? 1 kali ya. Nah ini mungkin bisa terus digalakkan dan bisa mengajak juga keluarga yang lain, terutama tadi ya ada lansia, balita dan juga ibu hamil. Saya Ratu Fitri mewakili segenap kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan jangan lupa untuk saksikan lagi podcast dari Dinas Kesehatan dengan tema-tema yang berbeda. Sehat berawal dari saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya.
masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya.